Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pejuang OSN yang luar biasa, jumpa lagi dengan channel Mat Olim. Jangan lupa di akhir nonton tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan dengan soal-soal yang terbaru. Untuk soal yang nomor 1, gambar di bawah ini terdiri dari persegi kecil dan persegi besar. Berarti persegi kecil itu yang di dalam ini, kemudian persegi besar itu yang ini. Selanjutnya, jika luas daerah yang diarsir adalah 28 cm pangkat 2, berarti yang diarsir ini luasnya adalah 28. Tentukan luas persegi yang lebih besar. Untuk mengerjakan soal ini, karena masih level SDMI, maka kita gunakan cara yang sederhana saja. Misalkan ini panjang sisinya adalah S dan yang ini adalah S karena persegi. Maka luas yang besar atau persegi besar, persegi itu sisi kali sisi. Kalau kita sederhanakan jadi S pangkat 2. Kemudian yang persegi kecil, misalnya ini panjangnya A, ini panjangnya juga A. Maka luas persegi yang kecil itu sama dengan A kali A, atau sisi kali sisi, berarti sama dengan A pangkat 2. Luas yang terarsir ini merupakan luas yang besar, jadi luas yang besar dikurangi dengan luas yang persegi kecil ini. Nah, luas persegi yang kecil itu ada luas yang terarsir. Jadi luas yang terarsir ini, sekali lagi, luas persegi yang besar ini dikurangi dengan luas persegi yang kecil ini. Jadi ini bisa sama dengan S pangkat 2 dikurangi yang kecil A pangkat 2. Karena ini panjang sisinya sama, berarti kita cari saja bilangan-bilangan kuadrat atau bilangan yang berpangkat 2. Misalnya 1 pangkat 2 itu hasilnya adalah 1. Kemudian 2 pangkat 2 itu artinya 2 kali 2 berarti 4. 3 pangkat 2, 3 kali 3 berarti 9. 4 pangkat 2 berarti 4 pangkat 4, 16. 5 pangkat 2, 5 kali 5 berarti 25. 6 pangkat 2, 6 kali 6 kita dapatkan 36. 7 pangkat 2, 7 kali 7, 49. 8 pangkat 2 kita dapatkan 8 kali 8, 64. 9 pangkat 2, 9 kali 9 diperoleh 81. Sekarang kenapa kita cari bilangan berpangkat 2 seperti ini? Karena di sini luas yang terarsir itu adalah S pangkat 2 dikurangi A pangkat 2. Ini pangkat 2-nya sudah ada yang di atas ini. Sekarang kita cari yang selisihnya adalah 28. Jadi ini karena luasnya 28. Jadi kita cari persegi besar dikurangi persegi kecil yang hasilnya adalah 28 ini. Berarti ini kita cari pasangan. Karena selisihnya 28 berarti bilangannya jelas 36 ke atas ini. Kita cari mana yang jika dikurangkan dari dua bilangan ini menghasilkan 28. Misalkan lagi ini kita coba 36. 36 ini dikurangi berapa dari bilangan di bawahnya ini yang menghasilkan 28? Tidak ada. 36 dikurangi 1, 35. 36 dikurangi 4, hasilnya 32.
36 dikurangi 9 hasilnya 27. Jelas tidak ada. Sekarang yang 49 kita coba. 49 dikurangi 9 diperoleh 40, yang diinginkan 28. 49 dikurangi 16 hasilnya adalah 33, yang diminta 28. 49 dikurangi 25 diperoleh 24, juga tidak cocok. Naik lagi 64. Sekarang 64 dikurangi 9 hasilnya adalah 55, tidak cocok. 64 dikurangi 16 hasilnya adalah berapa? 64 dikurangi 16, 48, juga tidak cocok. 64 dikurangi 25 sekarang. 64 dikurangi 25 kita hitung ya. 64 dikurangi 25, 9, ini tinggal 4. 49 tidak cocok. Sekarang 64 dikurangi 36. 64 dikurangi 36. Ini 14 dikurangi 6 diperoleh 8, sisa 5. 5 dikurangi 3, 28. Pas. Berarti di sini S pangkat 2-nya ini adalah 64. Kemudian A pangkat 2-nya ini adalah 36. Apa 64 ini? 64 ini S kali S ini berarti luasnya persegi yang besar. Sedangkan yang ini adalah A kali A atau A pangkat 2, luasnya persegi yang kecil. Karena yang ditanya luas persegi yang lebih besar, berarti luasnya adalah ini, yaitu 64 ini. Sekarang soal yang nomor 2. Gambar di bawah ini terbentuk dari persegi kecil yang kongruen. Kongruen itu artinya ukurannya sama, besarnya sama. Jadi satu persegi ini dengan persegi yang lain semuanya ukurannya sama, bentuknya juga sama. Jika panjang sisi persegi kecil adalah 3 cm, berarti ini panjangnya 3 ini juga panjangnya adalah 3. Tentukan luas daerah yang diarsir. Nah, untuk menentukan luas daerah yang diarsir ini, kita tidak usah menggunakan teorema Pythagoras, tapi kita gunakan persegi kecil yang ada. Sekarang kita cari berapa banyak persegi kecil yang ada pada gambar yang diarsir ini. Karena luas satu persegi kecil, ingat luasnya persegi apa? Sisi kali sisi, berarti satu ini luasnya adalah 3 kali 3. 3 kali 3 diperoleh 9. Berarti satu persegi kecil luasnya adalah 9 cm pangkat 2. Sekarang gambar yang diarsir ini ada berapa persegi kecil? Kita hitung ini ya. Yang ini 1, yang utuh ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Yang utuh ada 16. Nah, sekarang yang separuh, yang seperti ini ada berapa? Kita hitung. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Juga ada 16. Berarti yang ini kita hitung luasnya ya. 16 persegi kecil berarti 16 kali 1 persegi kecil luasnya 9. Berarti 16 kali 9. 16 kali 9 kita kalikan biasa. 6 kali 9 54 disimpan 5. 1 kali 9 9 ditambah 5 14. Ini yang persegi utuh. Sekarang yang separuhnya. Nah, ini kan separuhnya namanya. Nah, yang ini contoh 1,
ini adalah separuh saja, setengahnya. Nah, ini setengahnya. Berarti karena ada 16, maka kita hitung saja 16 kali setengah. Nah, kali setengah. Kenapa kok setengah? Karena ini hanya setengah saja, kan ada ini. Ini kan perseginya. Berarti yang diarsir ini hanya separuhnya. Separuh dari apa? Separuh dari ini, separuh dari 9. Berarti 16 menunjukkan banyaknya setengah ini, kali 9 ini luas perseginya. Nah, jadi setengah kali luas perseginya, yaitu setengah kali 9. Maka kita dapatkan 16 kali 1 dibagi 2 diperoleh 8. 8 kali 9, 72 cm pangkat 2. Sehingga luas daerah yang terarsir sama dengan ini tadi yang pertama, 144 ditambah dengan ini 72. Ini di jumlah biasa. 4 tambah 2, 6. 4 tambah 7, 11. Disimpan 1. Kemudian 1 ini berarti 216 cm pangkat 2. Jadi luas daerah yang diarsir adalah 216 cm pangkat 2.